Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 206. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbuat zalim dengan merampas satu jengkal, shibrun itu ukuran jengkal ya. Siapa yang mengambil tanah dengan cara zalim seukuran satu jengkal, tuwiqahu min sab'i aradin, maka dia akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kapan dikalungkan ini? Tentu saja besok di hari kiamat. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan yang dikalungkan 7 lapis bumi. Karena bumi itu punya 7 lapis. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan bumi yang semisal dengan langit. Allah menciptakan 7 lapis langit. Lapis langit itu ada berapa lapis? 7. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini. Di ayat yang lain gimana? Wa banainaha sab'an shidada. Kami bangun langit sab'an shidada. Shidad artinya qawi ya. Kami bangun langit itu dengan 7 lapisan yang kuat. Jadi langit itu benda yang berada di atas dan dia kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisal dalam apa? Kalau semisal dalam luas, tidak mungkin. Karena langit jauh lebih luas dibandingkan bumi. Lalu semisal dalam apa? Dalam jumlah lapisan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi semisal dengan langit, yaitu jumlah lapisannya semisal. Menurut ahli geologi, bumi itu ada berapa lapis? Enggak tahu ya. Di sini dosen geologi enggak masuk. Nah, apapun itu kita meyakini bahwasanya bumi ada 7 lapis. Seperti apa lapisannya wallahu alam. Nah, kemudian hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tanah sejengkal, maka akan dikalungkan 7 lapis bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang memiliki sebuah lahan,
maka dia berhak terhadap semua yang ada di bawahnya dan semua yang ada di atasnya. Jadi ini memberikan kaidah, siapa yang memiliki sebuah lahan, maka bagaimana? Dia berhak atas semua yang di atasnya dan yang di bawahnya. Sehingga boleh nggak Pak kita misalnya ngebor sumur tapi belok. Nah, jadi nanti bornya itu belok, di bawah belok. Nah, ya nanti ini ganggu tanah milik orang lain. Atau ada orang yang ngedak rumah, setelah sampai ketinggian 10 tingkat terus belok ke samping, ke kanan, ke kiri. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena atas dan bawah itu milik orang. Makanya di sini muncul perdebatan di antara para ulama bahwa ada orang yang sholat di atas Ka'bah. Kok di atas Ka'bah ya? Bolehkah orang itu sholat di lantai yang lebih tinggi daripada Ka'bah? Rooftop Masjidil Haram itu lebih tinggi daripada Ka'bah. Orangnya sholat di rooftop ke arah kini ya, ini kosong, nggak ada benda apapun. Berarti kan dia tidak natap tembok Ka'bah. Dan tidak mungkin orang sholat kok nyondong gini kan, tidak mungkin ya. Jadi kamu kalau berdiri nanti serong ke depan, biar nanti mukamu bisa notok tembok Ka'bah. Tidak mungkin, jatuh itu. Berarti kalau begitu rooftopnya dibuat begini kayak tribun gitu, ya tidak bisa juga. Orang pasti juga akan jatuh. Nah ini ada khilaf dalam masalah ini. Apakah boleh orang itu sholat di rooftop Masjidil Haram yang lebih tinggi daripada Ka'bah? Dan pendapat yang benar boleh, karena dalam syariat kita berkaitan dengan masalah status, bahwa apabila seseorang memiliki sebuah lahan, maka dia berhak atas semua yang ada di atasnya dan yang di bawahnya. Berarti statusnya di atas Ka'bah ini statusnya sama sebagaimana Ka'bah, walaupun fisik Ka'bahnya enggak ada. Baik. Ada enggak lantai Masjidil Haram yang lebih bawah daripada Ka'bah? Ada? Di basement. Jadi basement Masjidil Haram itu lebih bawah daripada Ka'bah. Kalau di pelataran itu lebih tinggi. Di pelataran Masjidil Haram itu lebih tinggi daripada pelataran Ka'bah. Dan karena Ka'bah itu kan lembah ya, sehingga mereka yang sholat di pelataran di luar itu lebih tinggi daripada Ka'bah. Kalau mau lebih bawah berarti dia harus ke basement. Tidak tahu itu apakah sejajar ataukah lebih bawah lagi. Baik. Tapi berkaitan dengan pembahasan bahwasanya bolehkah sholat di atas rooftop Masjidil Haram? Yang benar boleh, karena atasnya ini statusnya sama dengan Ka'bah. Dan ini menjadi bukti bahwasanya kita itu tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah itu Allah jadikan sebagai titik pusat kiblat kaum muslimin ketika sholat. Selanjutnya, lalu apa makna orang ini digantungkan kepadanya 7 lapis bumi? Apakah mungkin dia digantungkan 7 lapis bumi? Berarti dhuwure sepiro iku, Pak? 7 lapis bumi kan, Masya Allah. Berarti orang itu dibuat tinggi sekali biar bisa. Atau bagaimana? Di sini kita bacakan keterangan Al-Khattabi. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Khattabi pernah mengatakan,
Qauluhu tuwiqahu, sabda Nabi SAW, dia digantungkan sebanyak 7 lapis bumi, lahu wajhan. Ada 2 makna yang disampaikan oleh para ulama. Ahaduhuma, yang pertama, anna ma'nahu annahu yukallafu naqlu ma dzulima minha fil qiyamah ilal mahsyar. Bahwasanya makna yang pertama, bahwasanya orang ini akan diberi tugas, diberi beban untuk memindahkan apa yang pernah dia ambil, tanah yang pernah dia zalimi, yang pernah dia besok di hari dia diminta untuk memindahkan ke mahsyar. Wa yakunu qattauq fi unuki, sehingga dia seperti kalung di lehernya. La annahu tuwiqa hakikatan, bukan berarti dia dikalungkan secara hakiki. Ini keterangan Al-Khattabi, dan kata beliau menurut makna yang pertama. Ats-tsani, makna yang kedua. Maknahu, makna dari hadis, annahu yu'aqabu bil khassaf ila sab'i aradin. Bahwasanya orang ini akan ditenggelamkan sampai ke 7 lapis bumi. Ai fatakunu kullu ardin fi tilkal halah tauqan. Sehingga setiap lapis bumi ketika itu bagi orang ini seperti kalung fi unuki, yang ada di lehernya. Sehingga makna dia dikalungkan 7 lapis bumi, maksudnya dia ditenggelamkan, ya, diblesak-blesak nih ke dalam 7 lapis bumi. Maka di atasnya itu seperti beban bagi lehernya. Wa hadza yu'ayyiduhu haditsu Ibnu Umar. Dan ini dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar. Hadis yang ketiga dalam bab ini dengan lafaz khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Dia akan ditenggelamkan besok di hari kiamat ke dalam 7 lapis bumi. Wa qila ma'nahu kal awwal, dan ada yang mengatakan maknanya seperti yang pertama. Lakin ba'da ayyun kila jami'ahu yaj'alu kullahu fi unuqihi tauqan. Setelah dia pindahkan semua tanah yang dia rampas tadi, maka Allah jadikan tanah itu berada di lehernya seperti kalung. Wa yu'azzamu qadru unuqihi hatta yasa'a dzalika. Kemudian lehernya dibuat besar sehingga mampu untuk menampung semuanya. Kaya apa Pak? Wallahu a'lam. Karena suasana di hari kiamat tidak bisa dibayangkan, hanya bisa diceritakan. Kita mendapatkan cerita ini dari khabar, berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi memvisualisasi neraka itu tidak bisa. Sebagaimana orang tidak bisa memvisualisasi surga, karena jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Apa kata Nabi SAW? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam batin manusia. Enggak bisa menjangkau batin manusia. Nah, sekarang kan orang agak berlebihan, dalam tanda kurung kurang ajar terhadap neraka, sehingga dia buat AI. Jadi neraka, kita sekarang lagi di neraka. Dia seperti berada dalam neraka. Dibuat video visualisasi neraka dengan menggunakan AI. Dan ini bahaya, ya. Bisa jadi dia mengolok-olok agama dan mengolok-olok istihza. Istihza itu meremehkan, mencemooh ajaran Allah, hukuman dari Allah, ancaman dari Allah, dan itu bisa sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik. Karena itu Nabi SAW juga menyebutkan bahwa besok
penduduk neraka itu dibuat besar sekali. Sampai gigi geraham Pak, sebesar gunung Uhud. Wah. Untune wae sebesar gunung Uhud. Itu orangnya sebesar apa? Padahal kita tahu gunung Uhud adalah gunung yang. Sekarang kita lanjutkan. Kasus orang yang merampas tanah cukup banyak di negara ini. Bahkan ya mohon maaf ya, kadang ada sertifikat palsu. Atau termasuk juga yang paling sederhana dan paling sedikit, geser galengan ya. Dipaculi, geser 5 cm, 5 cm, setahun jadi berapa? Itu kalau nggak ditungguin geser. Bagian petani kayak gitu. Iki kalau tidak diimbangi sehingga kanan dipacul, kiri juga dipacul. Kalau enggak ya bisa melaku itu galengan. Masya Allah. Hanya untuk mencari sejengkal, 2 jengkal. Nek ditanduri orang metu sekilo. Kalau ditandur, ditanam padi, tidak keluar hasilnya sampai 1 kilo. Tapi diperjuangkan orang, walaupun dia ancaman kelak di yaumil qiyamah. Maka tolong diwaspadai ya. Jangan sampai kita merampas tanah orang lain. Sultan Ground boleh nggak dirampas? Ya nggak boleh Pak ya. Sehingga yang menempati Sultan Ground berarti dia statusnya hak guna pakai, tapi sesuai dengan perizinan yang berlaku. Di Surabaya itu ada sertifikat apa itu ya? Dan itu punya Pemkot. Dan jadi gedung-gedung bagus Pak. Cuman dia harus siap nanti kalau Pemkot butuh gusur dan tidak boleh bertahan. Cuman mereka sampai bangun sesuatu yang permanen. Ya, wallahu alam. Intinya jangan sampai kita ini mengambil tanah yang bukan haknya, karena ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala zalim, membiarkan orang zalim, sehingga orang zalim kadang makin zalim gak ada apa-apa. Saya telah nyata-nyata berbuat zalim, ternyata tidak disambar petir, tidak dihujani batu, tidak diserang binatang buas, padahal nyata-nyata telah berbuat zalim. Innallaha la yumlidz zalim, Allah membiarkan orang zalim. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Tapi kalau Allah sudah menghukumnya, maka tidak ada yang dia tinggalkan, habis-habisan. Sehingga orang zalim ketika di dunia bisa jadi dalam keadaan sejahtera. Ya. Contohnya siapa Pak? Ariel Sharon itu sejahtera ya? Hah? Perdana Menteri Israel, dia mungkin dapat jaminan keamanan, dia mungkin dapat aneka fasilitas, sehingga hidupnya hidup nyaman, orangnya seger waras, walaupun dia seorang penjahat. Demikian pula para penjahat-penjahat kelas dunia yang lainnya, dia dihormati, tapi sejatinya dia adalah penjahat. Tapi penjahat seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Begitu Allah menghukumnya, maka tidak akan ada lagi yang dia biarkan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura. Demikianlah hukuman yang diberikan oleh Rabbmu ketika dia menghukum sebuah negeri. Wa hiya zalimatun, dan negeri itu dalam kondisi zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah itu sangat menyakitkan, syadidun, dan sangat keras. Jadi kalau sudah dihukum, sudah enggak tersisa. Ya. Oleh karena itu bahaya aneka praktek kezaliman. Karena praktek kezaliman ini menyebabkan seseorang ketika dibiarkan oleh Allah dan kemudian dihukum, enggak pakai ada yang disisakan. Sekarang kita saksikan ini ya, insyaallah. Yang merem melek dulu, insyaallah. Baik. Orang zalim sampai mati tidak dihukum. Ada Pak? Ada enggak? Ada. Baik. Loh Pak, bagaimana keadilan Allah? Kalau orang zalim kok sampai mati tidak dihukum? Di mana keadilan Allah? Nah, kerajaan Allah itu ada bumi, ada dunia, dan akhirat. Kerajaan di dunia itu ada langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi raja besok di hari kiamat. Maliki yaumiddin. Maka dia raja dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Zat yang Maha Adil ini akan menetapkan keadilan di semua wilayah kerajaannya. Allah Maha Adil. Karena dia Zat yang Maha Adil, maka keadilannya akan berlaku. Oleh karena itu, jika di dunia belum ditegakkan sempurna, ada enggak Pak kezaliman di dunia yang belum terbalas? Banyak. Apakah keadilan di dunia telah sempurna? Tapi keadilan Allah akan berlaku. Sehingga jika di dunia belum terjadi, maka akan lanjut di akhirat. Sehingga kezaliman yang belum terbalas di dunia akan diselesaikan di akhirat. Mungkin sekarang dia dibiarkan, tapi tidak untuk selamanya. Akan ada waktunya dia pasti akan dihukum sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Lebih mana hukuman dunia dan akhirat? Akhirat. Hukuman di akhirat jauh lebih mengerikan. Makanya Allah kasih kesempatan bagi mereka sebelum datangnya kematian, masih ada kesempatan untuk menghapus dosa kezaliman itu semasa dia belum mati ketika di dunia. Baik. Dari sinilah Allah menegaskan dalam Al-Quran, mengingkari keberadaan akhirat itu sama dengan orang yang mengingkari keberadaan akhirat, sama dengan apa? Menuduh Allah, sama dengan menuduh Allah zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin." Kenapa mereka mendustakanmu wahai Muhammad dengan adanya agama, dengan adanya ad-din? Di situ maksudnya adalah kiamat.
Kenapa mereka mendustakanmu dengan adanya kiamat setelah ada penjelasan ini? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang paling bijaksana? Sehingga kalau sampai mereka mengatakan kiamat tidak ada, berarti itu sama dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala gagal untuk menegakkan keadilan. Sebab banyak keadilan di dunia ini yang belum ditegakkan sempurna. Baik. Maka jangan sampai kita berpikir ya bahwa ini gimana sih hidup kok kayak gini. Kok banyak orang dolim, misalnya mohon maaf, dolim di dunia peradilan itu banyak gak? Bagi yang mengalaminya terkadang dia tahu bagaimana situasi saling memeras, saling sogok, saling sikut, saling tendang di dunia peradilan. Namanya peradilan, kegiatan untuk menegakkan keadilan, kemudian institusinya pengadilan, tapi terkadang banyak sisi kedzaliman. Nah, itu kalaupun di dunia enggak selesai, besok akan lanjut di akhirat. Baik. Jadi hukum ini ya. Ada hukum dunia, ada hukum agama. Hukum urusan dunia ini kan saling disembunyikan, iya Pak? Maksudnya gimana sih Pak? Jika A sama B sengketa, lalu dia maju ke pengadilan, jarang di tempat kita orang yang berani maju sendirian. Pasti dia butuh didampingi oleh pengacara, lembaga bantuan hukum atau pengacara. Fungsi pengacara itu apa sih Pak? Coba kita tanyakan ke SH. Apa fungsi pengacara Pak? Mendudukkan, menjelaskan. Enggak, kenapa yang tidak yang bicara harus pengacara? Bisa enggak Pak orang berkasus tanpa pengacara? Bisa? Bisa Pak? Bisa ya? Bisa, coba mungkin Pak Ir bisa kasih mikrofon ya. Orang berkasus tapi dia tidak pakai pengacara, maju sendirian gitu. Banyak kalahnya. Kenapa banyak kalah? Ya, silakan Pak. Saya pernah membantu seseorang yang tunanetra digugat di pengadilan. Dia tunanetra loh Pak ya. Dia nggak punya duit dan kalau bayar pengacara tidak mampu. Makanya kita dampingi dengan konsep-konsep dia maju sendiri memperjuangkan haknya di pengadilan. Lawan 4 lawyer Pak dan dia menang itu perkara. Lawan 4 lawyer dia menang. Iya, mendudukkan hukum Pak. Kadang-kadang kalau di pengadilan itu kadang-kadang bahasa itu dibolak-balik kayak gitu ya. Nah, terus dia kita kasih adalah tentang hukumnya yang benar seperti ini. Yang penting itu pembuktian, umpamanya sekarang tanah, surat-surat tanahnya, saksi-saksi dan sebagainya itu yang penting itu. Yang penting adalah di sini kalau di pengadilan adalah pembuktian, menunjukkan kebenaran gitu loh. Nah, yang terjadi kan kadang-kadang bukti itu saksi-saksi kadang-kadang direkayasa untuk mengatakan tidak benar. Kadang-kadang ada profesi jadi saksi di pengadilan, kadang-kadang gitu. Profesi menjadi saksi untuk mengatakan yang tidak benar itu yang Pak. Tapi dia sudah disetting. Iya sudah disetting gitu. Banyak itu terjadi seperti itu. Yeah. Sehingga hakim memberikan keputusan salah kan gitu loh. Iya. Ya gitu Pak. Terima kasih. Ya. Masya Allah. Ini berarti peluang malpraktek banyak sekali ya. Ya. Maksud saya begini ya. Jadi dalam dunia hukum kenegaraan, orang itu kan seperti saya punya senjata, saya punya pasal ini, saya punya pasal ini, saya punya pasal ini, dan itu tidak ditampakkan bagi lawan. Lawannya juga sama. Oh, nanti kita juga punya pasal-pasal ini. Jadi masing-masing seolah-olah berlindung di balik
pasal yang mereka simpan. Bahasa mereka menyembunyikan hukum untuk menyerang yang lain. Kalau hukum syar'i tidak, Pak. Hukum syar'i itu, mohon maaf Pak, andaikan Pak, pengetahuan Ustadz itu bisa ditaruh di baskom Pak. Ini pengetahuan saya tentang hukum syariat. Sudah saya taruh semuanya di baskom. Bapak Ibu kalau mau ngambil gratis silahkan. Berarti kajian sudah nggak ada. Nanti ngambil sendiri. Andaikan bisa seperti itu, kita akan taruh di baskom. Sediakan baskom ya jamaah. Besok Pak Budi sediakan baskom. Kita taruh semua pengetahuan yang kita punya di baskom. Jamaah silahkan ambil, taruh depan masjid gratis. Jadi kalau semangat orang yang paham hukum agama itu memberi. Saya boleh curiga semangat orang yang paham hukum dunia itu menyimpan. Jadi yang satu pelit untuk mengalahkan orang lain, yang satu royal untuk menjelaskan ke orang lain. Maka bagaimana mungkin keadilan di dunia bisa sempurna kalau perilaku orang-orang yang paham hukum itu lebih kepada keinginan untuk menjatuhkan yang lain. Ini buku KUHP ini ya. Gimana caranya biar nanti bisa menjatuhkan yang lain. Begitu ditunjukkan, Bapak ini ya, melanggar di pasal ini, pasal ini, pasal ini. Gimana nih? Mau kita bawa ke pengadilan atau selesai di tempat? Masya Allah. Apa yang terjadi? Diperes. Banyak pengusaha yang cerita ke saya seperti itu Pak. Ya mau tidak mau ya, pilihan daripada nanti berkepanjangan, mending selesai sebelum masuk ke pengadilan. Kalau aparat penegak hukum seperti ini gayanya, bagaimana mungkin keadilan bisa berlaku dengan normal? Maka kalau yang seperti ini tidak selesai di dunia, nanti akan lanjut di akhirat. Ya. Kalau kita kan beda, Pak, ini salah loh Pak. Dalilnya seperti ini. Bapak kalau tetap bertahan, kita laporkan ke Gusti Allah loh Pak. Nanti akan diadili Pak. Jadi Bapak berani berapa? Mumpung kasusnya belum naik. Andaikan Ustadz bisa kayak gitu Pak, sugih yang berkedua. Masya Allah. Cuman kan kita tidak seperti itu. Jadi tujuan kita apa? Mengingatkan orang, biar kamu kembali kepada aturan yang benar, kamu tinggalkan pelanggaran ini, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama bisa saling bertakwa. Cuman untuk hukum agama ini, setelah dipaparkan, ditolak. Wah, nek koyo ngene aku moh Mas. Mosok agama kok berat koyo ngene. Bukan berat, Bapak itu melakukan pelanggaran yang jelas, ini ada dalilnya. Tak dudune lho Pak, inilah ayatnya Pak. Itu masih belum terima. Padahal tujuan kita hanya mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran seperti ini. Masalah dia mau mengamalkan atau tidak, urusan dia masing-masing. Coba misalnya Pak, ada orang melakukan pelanggaran ya. Saya pernah tanya dalam salah satu diskusi di Marhama kan ada Profesor Nur Hasan, guru besar hukum di UGM. Kalau hukum itu sudah disosialisasi, lalu ada orang yang dia kena kasus dan ngaku nggak tahu, saya belum tahu tentang hukum ini, dimaafkan atau tidak? Enggak dimaafkan. Ada fiksi hukum. Fiksi hukum itu apa? Coba di ya. Hukum, fiksi hukum itu artinya setiap orang dianggap mengetahui hukum. Prinsipnya itu matur nuwun. Namanya fiksi hukum teorinya ya. Setiap orang dianggap tahu mengenai hukum sejak diundangkan. Jadi kalau misalnya saya ingin tahu hukum baru itu disosialisasikan melalui Instagram apa gitu.
Itu Bapak bisa tahu di mana, Pak? Orang umum kan enggak ngerti, Pak ya? Nah, jadi misalnya ada orang ya, lampu merah, dia belok kiri. Nah, disemprit sama petugas. Prit. Bapak tahu kesalahannya apa, Pak? Enggak tahu, Pak. Bapak tadi lampu merah belok kiri. Loh, katanya lampu merah jalan terus. Nah, harusnya Bapak lurus. Jalan terus, bukan belok kiri. Kan lampu merah jalan terus ya. Harusnya Bapak jalan terus. Ini Bapak belok kiri. Oh, jalan terus ke kiri. Baik, intinya ini pengendara ditangkap, sudah? Terus, loh, katanya kalau lampu merah boleh belok kiri jalan terus. Pak, sudah ada perubahan. Kapan perubahannya? Tadi malam. Sudah kita sosialisasikan jam 12 malam. Kasusnya jam 7 pagi berangkat kerja. Nah, ini berbeda dengan hukum agama, Pak. Kita ngasih penjelasan ke orang, terus dia bilang, saya enggak tahu ya Pak Ustadz, gimana ini? Ya, enggak tahu, insya Allah enggak apa-apa Pak, tidak berdosa. Padahal hukum agama ini kapan disosialisasikan? Sosialisasinya kapan? 14 abad silam. Itu kalau zaman sekarang ngaku nggak tahu, dimaafkan. Siapa yang lebih pemurah? Allah. Jadi kalau seperti ini masih ada orang yang bilang agama itu merepotkan, coba datangkan dia ke sini, Pak. Kudu dikandani wong kayak gini. Suudzonnya terlalu besar terhadap agama. Kamu yang jelas sudah salah, walaupun dia ngaku nggak tahu, meskipun sudah disosialisasikan 14 abad silam, penjelasan dalam agama orang yang tidak tahu dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, itu berlaku sampai akhir zaman. Masya Allah. Baik. Tapi meskipun demikian masih banyak orang yang suudzon kepada hukum agama. Jadi kita perlu penjelasan seperti ini untuk menghilangkan kesan tadi ya, hukum agama itu keras, hukum agama itu kaku, kasar. Terus apa lagi? Membatasi gerak orang, menyulitkan dan seterusnya. Tolong buang semua itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an litashqa, untuk membuat kamu jadi celaka. Maka tidak ada ceritanya ketika orang itu belajar agama uripe sengsara, itu tidak ada. Karena Allah menurunkan agama untuk memperbaiki hidup manusia, bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Cuman terkadang banyak orang yang mereka tidak mau diatur. Baik. Sebab aparat penegak hukum agama di negara ini yang tidak resmi. Tidak resmi itu artinya kembali kepada pribadi masing-masing. Aparat penegak hukum agama itu siapa? Semua muslim. Ingatkan muslim yang lain yang melakukan pelanggaran. Gimana kira-kira? Ada muslim yang dia suka mengingatkan muslim yang lain yang melakukan pelanggaran. Kira-kira gimana? Diperkarakan. Setiap kali melihat ada orang maksiat, dieling nih, tidak boleh loh maksiat, dosa. Lihat maksiat lagi, tidak boleh maksiat, dosa. Masya Allah. Kira-kira gimana? Mungkin dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Dan ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk mengembalikan orang agar tidak bertahan dalam kedzaliman, sehingga kalau dia bertahan dalam kedzaliman,
Nanti sampai pada titik tertentu ketika hukuman Allah itu datang, tidak ada yang ditinggalkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah syuruk belum? 6 menit. Hadis berikutnya ini cukup panjang. Mungkin kita bisa baca di pertemuan berikutnya. Baik. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Mikrofon satunya di mana? Oh, ini ke belakang mungkin ke Pak Siddiq. Ustaz, untuk tentang mengambil tanah sejengkal tadi ya. Kalau saya lihat di perumahan-perumahan itu kan banyak, misalnya di garasi atau di mana, jalan yang misalnya tanahnya nggak rata terus melenceng gitu, itu kan memakan jalan gitu ya. Apakah itu termasuk mengambil hak orang lain atau seperti apa? Matur nuwun. Ngasih plengsengan ya. Yang masuk rumah itu. Iya. Jeler. Nggih. Jadi antara Kan rumah ada got ya, terus got, nyebrang got agak tinggi karena masuk ke garasi rumah. Ini kembali ke uruf masyarakat. Ini kembali kepada uruf masyarakat. Karena kan di situ sebenarnya tidak untuk memiliki, cuman untuk memudahkan akses. Sehingga dia tidak mengambil dalam arti menguasai, tapi untuk memudahkan akses. Sama dengan ini ada jalan, ini rumah, dikasih kayu. Nah, otomatis nanti kayu itu akan sampai ke jalan. Kalau enggak kan, ya enggak boleh kayu sampai jalan. Nah, kayu ini menopang kemana kalau enggak sampai jalan? Itu hanya sebatas untuk memudahkan akses. Tapi siapapun misalnya mau lewat kayu itu juga boleh. Kami demikian. Sehingga di banyak perkampungan seperti itu. Beda dengan nyuwun sewu nggih, dipasangi pot itu gimana? Ini mohon maaf, pertanyaannya saya jelaskan, tambahkan. Mungkin penanya tadi belum sempat menyinggung itu. Bagaimana kalau dipasangi pot sehingga mempersempit jalan? Dolim. Masuk dolim ya itu. Dolim. Apalagi karpot. Ngingu lele. Ya. Jalannya dipakai untuk ngingu lele. Selokannya di atas selokan. Di atas selokan. Baik. Nah sekarang berarti mungkin ada 3 ini ya yang perlu dibedakan. Berkaitan dengan apa ini? Fasilitas umum. Fasilitas umum gini ya. Yang pertama memiliki, yang kedua menguasai, yang ketiga memanfaatkan. Nah, dari 3 ini yang boleh yang mana? Fasilitas umum dimiliki? Tidak boleh. Ini mohon maaf, tanah-tanah bengkok kas desa yang kemudian dikuasai oleh sebagian orang, dimiliki, menguasai. Tidak boleh. Bedanya apa memiliki dan menguasai? Kalau ini sifatnya bangunan permanen. Kasus di Jogja kemarin cukup banyak. Kemudian ditertibkan oleh pihak keraton, sehingga rumah-rumah, pom bensin, terus hotel-hotel yang berada di tanah milik keraton itu ditertibkan. Nah, yang seperti ini tidak boleh, dia menguasai. Kecuali atas izin dari pihak yang berwenang ya. Memanfaatkan boleh enggak? Boleh.
Memanfaatkan secara umum kan boleh ya. Kalau ada pemanfaatan yang dilarang ya jelas itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilarang parkir, nah, maka memanfaatkan itu untuk parkir tidak boleh. Tapi untuk melintas boleh. Baik. Nah, lele itu yang ada di atas got itu statusnya yang mana? Memanfaatkan. Seperti Car Free Day, jadi Car Free Day itu nyegat jalan utama. Ini biasanya dipakai untuk lewat, malah dipakai dodolan. Nah, boleh atas izin dari pemerintah, sehingga sifatnya ini insidental. Hanya hari Ahad dari jam sekian sampai jam sekian, sisanya selesai. Makanya kalau sudah dibatasi misalnya Car Free Day sampai jam 9, itu tenda harus dibongkar maksimal sampai jam 9. Kadang sampai duhur itu belum beres. Nah, kalau seperti itu dia sudah tindakan ganggu orang lain. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini bencana ini. Jadi satu pernah Sulawesi itu ada likuifaksi ya Pak. Jadi area-area rumah itu kintir semuanya, sehingga kemudian batas-batas tanah itu sudah nggak ada, hilang. Nah, apakah orang-orang ini bisa kembali lagi apabila itu sudah stabil tanahnya? Itu pertama. Yang kedua, bencana yang baru aja ini terjadi, orang-orang yang udah kelaparan seperti itu, kemudian banyak yang menjarah di Indomaret dan sebagainya, itu juga hukumnya bagaimana? Dan apabila ada yang kintir-kintir itu misalnya kayak gelondongan, binatang, apa-apa gitu, sekarang udah mandek lah misalnya, itu hukumnya juga gimana itu? Maksudnya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga yang viral banget, mobil-mobil yang ternyata sudah mandek semua di lapangan sampai ribuan. Nah, itu bagaimana cara untuk biar menjadi syar'i lah, maksud itu kewajibannya Basnas atau pemerintah atau gimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kaidah begini ya. Setiap kali ada potensi sengketa, maka peran pemerintah itu yang paling menentukan. Kaidahnya seperti ini. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan. Oleh karena itu, setiap kejadian yang berpotensi ada sengketa, peran pemerintah ini yang paling dominan. Kasus yang pertama, likuifaksi. Kalau likuifaksi itu sudah selesai, kondisi sudah normal, bisa nggak pemilik lahan kembali lagi memiliki lahan karena patoknya sudah rusak? Ya bisa. Terus nanti Pak, batas-batas patoknya yaitu pemerintah yang berwenang. Sehingga tunggu dari keputusan BPN atau pihak yang berwenang dalam hal ini untuk membuat batas-batas dan masyarakat ikut mendukung. Jangan mempertahankan dan memperlama sengketa, karena ini akan selalu merusak suasana. Sehingga mungkin BPN menggunakan catatan digital ya. Dia tahu titik-titik koordinat, di titik itulah kemudian nanti bisa dipasang ulang. Ini adalah tanah punya A, tanah punya B, dan seterusnya. Yang kedua, berkaitan dengan keberadaan bencana. Ada dua kasus di sini ya. Kepemilikan tersisa pasca bencana. Yang kedua, kelaparan karena bencana. Untuk yang pertama, kepemilikan tersisa pasca bencana. Kepemilikan itu dijaga dalam syariat, sehingga tidak boleh karena alasan bencana kemudian kepemilikan jadi hilang.
Maka kalaupun ada mobil di wilayah bencana, itu punya siapa? Ya, punya yang memiliki di awal. Sehingga mobil itu milik orangnya, bukan bebas pemilik. Maka kalau orangnya masih ada dan dia mau mengambilnya, silahkan. Cuma nanti pemerintah menertibkan, misalnya ditaruh di tempat tertentu biar nanti bisa diambil oleh masing-masing pemiliknya. Sampai pada titik pemiliknya sudah nggak ada, diambil alih oleh pemerintah. Termasuk juga misalnya barang-barang yang ada di rumah-rumah tenggelam, maka barang itu tetap menjadi hak milik siapa? Memiliknya. Karena bencana tidak mengubah kepemilikan. Yang kedua, untuk kasus kelaparan, boleh nggak Pak dia menjarah barang milik orang lain karena kelaparan? Boleh atau tidak? Nah, ini kita coba kasih penjelasannya. Kelaparan. Di situ ada kemungkinan makan bangkai atau hewan haram. Apa hukumnya? Boleh. Makan bangkai atau hewan haram hukumnya boleh. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Faman iturra ghaira bagin, barang siapa, gimana lanjutannya? Barang siapa yang terpaksa dan bukan dalam rangka untuk bertindak melampaui batas, maka dia boleh makan yang dilarang. Faman iturra ghaira bagin wala adin. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat Al-An'am, surat An-Nahl, surat Al-Baqarah. Faman iturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Di ayat yang lain Allah mengatakan faman iturra ghaira bagin wala adin ghafurur rahim. Faman iturra ghaira bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Sehingga kalau dia terpaksa sehingga dia makan bangkai, hukumnya boleh. Nah, sekarang yang kedua, terpaksa makan harta orang. Ini masuk ranah khilaf. Ada yang membolehkan, tapi dengan niat wajib ganti. Sehingga nanti kalau normal akan saya bayar. Karena dia menyelamatkan nyawa. Dan lebih besar maslahat menyelamatkan nyawa dibandingkan sisi madorot mengambil hak orang lain. Karena nanti orang ini akan berniat untuk mengembalikan. Sehingga sifatnya untuk menyelamatkan nyawa. Wallahu a'lam. Ya, meskipun ini juga perlu kita tinjau ulang ya. Karena dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ad-daruratu tubihul mahdurat, itu tidak boleh melanggar hak orang lain. Darurat itu membolehkan yang dilarang, itu kasusnya di sini. Makan bangkai. Kalau bangkai kan tidak ada yang memiliki, Pak ya. Tapi kalau barang orang, misalnya mie instan di toko orang dan seterusnya, nah ini mengganggu hak orang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu yang mafasid yang mana, Pak? Masa kelaparan. Tapi merusak barang orang, Pak, mafasid juga enggak? Jadi ini sama-sama madorot ya, tapi madorot yang lebih besar ditutupi walaupun menimbulkan madorot yang lebih kecil. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah coba pekan depan kita bahas ulangnya kayak gini. Pekan depan tanggal berapa? 18.
Baik, cukup demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.